Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana dengan software Minitab. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang teori dasar regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini merupakan materi yang sangat populer di dunia akademisi. Semua bidang, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang teknik, bidang kesehatan, kedokteran, hampir semuanya pernah menggunakan analisis regresi ini. Analisis regresi ini sangat bermacam-macam, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, ada regresi dummy, kemudian ada regresi logistik, macam-macam, analisis regresi ini. Hari ini yang akan kita pelajari itu adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software Minitab. Software yang digunakan untuk analisis regresi itu juga sangat banyak, ada SPSS, ada Minitab, ada R, kemudian ada Python, kemudian ada berbagai macam software yang bisa digunakan. Nanti kita akan pelajari software-software lain. Hari ini kita akan belajar regresi linear sederhana dengan menggunakan software Minitab. Oke, kita lihat di sini ada sebuah contoh sederhana. Jadi seorang engineer ingin mempelajari pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Pergunakanlah analisis regresi. Jadi dalam soal ini kita diminta untuk membuat model regresi linear sederhana. Kita ingin mengetahui pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat. Dari sini kita pahami bahwa suhu ruangan ini merupakan variabel prediktor atau variabel independen. Artinya variabel yang mempengaruhi. Sedangkan jumlah cacat itu adalah variabel respon atau variabel dependen. Artinya variabel jumlah cacat ini dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini adalah suhu ruangan. Jadi itu adalah dugaan awal. Suhu ruangan memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat. Itu adalah dugaan awal yang harus kita buktikan dengan uji dalam regresi linear sederhana. Di dalam uji regresi linear sederhana, di materi sebelumnya saya menjelaskan bahwa ada dua uji yang kita gunakan. Pertama itu adalah uji F, kemudian yang kedua itu adalah uji T. Teman-teman perhatikan data yang kita miliki. Ini adalah datanya. Jadi di sini ada 30 data, kemudian ada suhu ruangan, variabel X, kemudian ada jumlah cacat, variabel Y atau variabel respon. Di sini datanya harus lengkap dan harus sama-sama harus 30. Kalau data variabel X itu 30, jumlah cacat itu juga harus 30. Jadi datanya harus sama di dalam analisis regresi linear. Kalau datanya beda itu tidak bisa. Oke, kita masuk ke Minitab. Jadi ini adalah tampilan Minitab. Jadi teman-teman di dalam tampilan Minitab ini sama seperti di Excel. Jadi ada selnya juga. Kemudian kita bisa memberi judulnya apa, ini adalah variabel X-nya, ini adalah variabel responnya, kemudian datanya sudah kita isi 30. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada banyak tool yang bisa digunakan di dalam software Minitab. Ada file, edit, data, start, graph, editor, tools, dan seterusnya. Jadi ini yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita ingin menguji apakah rata-rata suhu ruangan ini memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat dengan menggunakan regresi linear sederhana. Bagaimana caranya? Caranya kita klik start ini, kemudian klik regression, kemudian kita pilih regression ini, kemudian kita pilih fit regression model. Jadi teman-teman pilih start dulu. Di start ini sebetulnya ada banyak analisis yang bisa kita gunakan nantinya dalam analisis statistik.
Kalau kita ingin analisis regresi, kita regression, kemudian fit regression model. Nah, ini adalah tampilan di Minitab. Ini ada banyak pilihan, ada respon, continuous predictor, kemudian categorical predictor. Perlu teman-teman pahami bahwa di dalam analisis regresi linear sederhana, data harus data numerik. Data numerik itu bisa data berupa interval atau rasio. Nah, di sini ada respon. Nah, variabel respon tadi yang sudah kita pahami, variabel responnya jumlah cacat, kita pindah ke sini. Kemudian continuous predictor, variabel prediktornya itu adalah rata-rata suhu ruangan. Jadi kita pindah ke sini, kemudian kita pilih option, kemudian di sini confidence level, misalkan kita menggunakan alpha 5%, maka confidence levelnya adalah 95, 1 min alpha. Jadi di sini 1 min alpha, 1 min 0,05 itu 95. Kemudian baru kita klik OK, kemudian kita pilih graph. Nah, nanti kita akan mengeluarkan plot untuk residual untuk memenuhi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi di dalam regresi linear sederhana, yaitu residual harus berdistribusi normal, kemudian residual harus independen, dan residual harus identik. Ketiga asumsi itu harus dipenuhi dalam regresi linear sederhana atau regresi linear berganda. Kita jadikan plot-plot tadi itu dalam satu diagram. Kita pilih 4 in 1. Oke. Kemudian resultnya apa? Kita keluarkan semuanya aja. Kemudian klik OK. Kemudian storage. Mana yang akan kita keluarkan? Kita keluarkan misalkan fits-nya kita keluarkan, residualnya kita keluarkan juga. Residual itu adalah errornya. Jadi nanti kita keluarkan juga errornya untuk melihatnya bentuknya seperti apa. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai semua, setelah kita pastikan selesai, maka kita klik OK. Oke. Nah, sehingga akan keluar bentuknya seperti ini. Langkah pertama yang harus teman-teman lihat itu adalah uji F terlebih dahulu. Uji F-nya itu ada dua cara yang bisa kita lihat. Pertama itu dengan melihat F value atau F hitung, atau kita bisa juga melihatnya dengan menggunakan P value. Nah, kalau F value, F hitung ini harus kita bandingkan dengan F tabel. Tapi kalau kita menggunakan P value ini lebih sederhana. Kita cukup membandingkan P value ini dengan menggunakan alfa 0,05 karena tadi kita menggunakan alfanya 0,05. Kita bandingkan antara P value dengan alfa 0,05. 0,00 dibandingkan 0,05 ini lebih besar mana? Maka P value itu lebih kecil dari nilai alfa, sehingga paling tidak di sini suhu ruangan ini memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat yang terjadi itu dengan menggunakan GF. Kemudian kita melihatnya dengan melihat uji T, G secara parsial. Suhu ruangan X di sini apakah P value ini lebih kecil dari alfa? Tadi alfanya kita menggunakan 0,05, maka karena P value itu 0,0 kurang dari 0,05, maka tolak H0, artinya suhu ruangan ini memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat yang terjadi. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan P value dan menggunakan T value. Kalau T value kita bandingkan dengan T tabel. Ketika T hitung T value-nya lebih besar dari T tabel, maka itu tolak H0, artinya memberikan pengaruh, atau bisa juga dengan melihat P value yang kita gunakan. Nah, jadi ini caranya kita untuk melihat apakah rata-rata suhu ruangan memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat. Jadi di sini dapat disimpulkan karena P value kurang dari 0,05, maka rata-rata suhu ruangan memberikan pengaruh terhadap jumlah cacat yang terjadi.
itu dengan pengujian. Modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini. Regression equation. Teman-teman lihat di sini min 24,38 plus 1,4498. Atau kita pindahkan ke slide biar lebih jelas. Jadi ini kita kembali ke slide. Jadi kita lihat, oke, ini langkah-langkahnya yang tadi sudah saya tuliskan. Nah, ini adalah output yang tadi kita lihat. Jadi pertama itu kita lihat p-value-nya, kemudian ini modelnya. Nah, yang perlu teman-teman lihat juga itu adalah nilai RSQ. RSQ itu nilainya 0 sampai 100%. Ketika mendekati 100%, semakin mendekati 100%, maka model itu semakin baik. Semakin mendekati 0, maka model itu semakin jelek. Jadi gimana cara menginterpretasikannya? Perhatikan, jadi yang barusan kita lihat itu RSQ. RSQ sebesar 91,29%, menunjukkan bahwa suhu memberikan kontribusi terhadap jumlah cacat sebesar 91,29%, atau jumlah cacat dipengaruhi oleh suhu sebesar 91,29%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Itu adalah cara kita dalam menjelaskan nilai RSQ. Kemudian p-value yang tadi saya jelaskan karena kurang dari alfa 0,05, maka variabel X dalam hal ini suhu signifikan mempengaruhi variabel Y atau variabel responnya. Tadi jumlah cacat itu adalah variabel Y. Itu adalah cara kita di dalam menginterpretasikan output yang terjadi. Oke, nah kemudian ini adalah model dari regresinya. Jumlah cacat Y sama dengan min 2,4,38 plus 1,4498. Bagaimana caranya kita menginterpretasikannya? Artinya, jika rata-rata suhu ruangan naik 1 satuan, maka jumlah cacat akan naik sebesar 1,4498 satuan. Kita ulangi, jika rata-rata suhu ruangan naik 1 satuan, maka jumlah cacat akan naik sebesar ini, 1,4498. Itulah cara kita di dalam menginterpretasikan output regresi linier sederhana. Kemudian teman-teman, ada asumsi yang harus kita penuhi dalam regresi linier sederhana ini. Model-model ini bisa kita interpretasikan, bisa kita pakai ketika ketiga asumsi itu sudah terpenuhi. Apa itu asumsinya? Asumsi seperti yang saya jelaskan tadi, data harus identik, mohon maaf, residual harus identik, residual independen, residual berdistribusi normal. Jadi yang identik, independen, dan distribusi normal itu adalah residualnya, bukan datanya. Sekali lagi saya ingatkan, yang identik, independen, dan distribusi normal itu adalah residual atau errornya. Yang identik, independen, dan distribusi normal, bukan data. Jadi ini sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam menginterpretasikan analisis regresi. Oke, bagaimana caranya? Ini adalah output yang kita lihat tadi. Jadi ada 4 plot yang sudah kita jadikan satu, atau kita kalau kembali di Minitab bentuknya seperti ini. Ini adalah outputnya. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Kita lihat. Jadi kalau dikatakan normal ketika apa? Ketika menunjukkan titik-titik yang dihasilkan mengikuti bentuk linier dan garis yang diberikan. Lihat yang bentuknya. Bentuknya yang normal probability plot. Jadi garis biru ini berada di garis merah sehingga berada di sekitar garis merah sehingga bisa dikatakan normal. Yang versus fit ini uji independen ketika plot yang dihasilkan gambar dibentuk tidak menghasilkan pola semakin melebar menjauh dari titik nol sehingga residual data sudah independen. Kita lihat lagi ini, jadi dia tidak semakin melebar berarti dia sudah independen. Yang terakhir versus order. Versus order itu yang ini. Oke, gimana menginterpretasikannya? Hasil dari uji identik residual diperoleh gambar dengan titik-titik yang menyebar sepanjang suku nol sehingga residual data sudah dikatakan identik. Jadi di sini
titik-titik yang menyebar sepanjang sumbu nol itu sudah bisa dikatakan identik. Sehingga model ini sudah dikatakan memenuhi asumsi residual. Demikianlah, penjelasan